Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis pesantren yang tersesat di hutan larangan. Setelah berbulan-bulan menghilang, ia akhirnya kembali, tapi dengan sebuah rahasia besar. Sejak kepulangannya, ia mulai mengalami kejadian aneh, bisikan di malam hari, bayangan di jendela, dan kebenaran mengerikan yang tersembunyi di balik takdirnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit mulai menggelap saat suara azan maghrib berkumandang. Naira menutup Al-Quran yang baru saja ia baca di musala pesantren. Hatinya terasa gelisah, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Jangan pernah mendekati hutan itu, suara Ustaz Harun terngiang di benaknya. Hutan di belakang pesantren memang terkenal angker sejak dulu. Konon, siapapun yang masuk ke sana, tidak akan pernah kembali dengan selamat. Namun, malam ini, ada sesuatu yang menarik Naira untuk mendekatinya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Naira mencoba tidur, tapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit asrama. Di luar, suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Lalu, tiba-tiba, ia mendengar suara, bisikan halus di telinganya. "Naira, datanglah." Ia terlonjak bangun, jantungnya berdetak kencang. Matanya menatap ke arah jendela, dan di sana, di kejauhan, ia melihat bayangan berdiri di tepi hutan. Naira merapatkan selimutnya, mencoba mengabaikan apa yang baru saja ia lihat. Tapi hatinya berdebar, ada rasa penasaran yang mengusiknya. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian semalam kepada dua temannya, Siti dan Laila. "Kamu pasti cuma ngigau," kata Siti sambil tertawa. "Tapi kalau benar ada yang memanggil, siapa?" tanya Laila, mulai merasa ragu. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk menyelidiki hutan itu setelah Isya. Tanpa mereka sadari, seseorang menguping pembicaraan mereka dari balik pintu asrama. Malam tiba, langit mendung tanpa bintang, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Naira, Siti, dan Laila melangkah pelan keluar dari pesantren, memastikan tidak ada yang melihat. Mereka melewati pagar kecil di belakang asrama, lalu menembus semak-semak menuju hutan. "Kenapa terasa lebih sunyi dari biasanya?" bisik Laila sambil merapat ke Naira. Di balik pepohonan, ada suara ranting patah, seperti ada yang mengintai. Naira menelan ludah, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka merasa ada sesuatu yang salah. Udara tiba-tiba menjadi berat, seperti ada yang menekan tubuh mereka. Kabut tipis mulai menyelimuti hutan, membuat pandangan semakin terbatas. "Kita harus kembali," suara Siti terdengar panik. Mereka berbalik, tapi jalan yang tadi mereka lewati sudah tidak ada. Semua terlihat sama, hanya pepohonan yang menjulang tinggi tanpa batas. "Ini tidak mungkin. Tadi kita lewat sini, kan?" Laila mulai menangis. Naira mencoba berpikir jernih, tapi firasat buruk semakin kuat dalam hatinya. Langkah kaki mereka semakin cepat, mencoba mencari jalan keluar. "Allah, tunjukkan jalan bagi kami," bisik Naira dengan gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa, samar, dari kejauhan. Suara itu bukan suara manusia, tapi juga bukan suara hewan. "Siapa itu?" Siti berbisik ketakutan. Tidak ada yang menjawab, hanya suara napas berat yang semakin mendekat. Naira menoleh ke belakang, dan sesuatu sedang berdiri di balik pepohonan, mengamati mereka. Nafas mereka tertahan, tubuh mereka membeku di tempat. Sosok itu berdiri di antara pepohonan, tubuhnya tinggi kurus, wajahnya tak terlihat. Hanya dua mata merah yang bersinar dalam kegelapan. "Lari! Sekarang!"
teriak Laila sambil menarik tangan Naira. Mereka berlari sekencang mungkin, menerobos semak dan ranting yang mencakar kulit mereka. Namun suara langkah di belakang mereka semakin mendekat, seolah sesuatu sedang mengejar mereka. Lalu tiba-tiba, Naira terjatuh dan segalanya menjadi gelap. Kepala Naira terasa berat saat ia perlahan membuka matanya. Udara di sekelilingnya lembab. Aroma tanah dan dedaunan memenuhi hidungnya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemas dan berat. "Siti? Laila?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Matanya menatap sekeliling. Ini bukan hutan yang tadi mereka masuki. Cahaya bulan samar menyorot sebuah gubuk reot di tengah pepohonan tua. Pintu gubuk itu sedikit terbuka, dan ada seseorang di dalamnya. Naira berusaha berdiri meskipun lututnya gemetar. Dari dalam gubuk, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang lelaki tua muncul dari balik pintu. Matanya tajam menatap Naira. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Suaranya dalam dan bergetar. "Di mana teman-temanku?" tanya Naira. Suaranya penuh ketakutan. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menatap ke arah pepohonan. "Jika kau ingin selamat, jangan pernah menoleh ke belakang." Naira merinding, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lelaki tua itu berjalan perlahan ke arah perapian di sudut gubuk. "Mereka masih bisa diselamatkan, tapi waktumu tidak banyak," katanya sambil menyalakan api. Dari luar, terdengar suara jeritan, melengking tinggi, seperti seseorang sedang disiksa. Itu suara Laila. Naira berdiri panik, ingin berlari keluar. Lelaki itu menahan lengannya dengan erat. "Jangan keluar sekarang, atau kau tidak akan pernah kembali." Naira menggigit bibirnya. Jantungnya berdebar kencang. Suara jeritan itu masih terdengar, tetapi perlahan berubah menjadi isakan lirih. Dari celah dinding kayu, ia melihat sesuatu bergerak di luar gubuk. Mata merah itu kembali. Kali ini lebih banyak. Beberapa sosok tinggi kurus berdiri di antara pepohonan, diam tak bergerak. Lelaki tua itu memejamkan mata, lalu berbisik lirih. "Mereka sudah menemukan kita." "Apa yang terjadi di sini? Siapa mereka?" Suara Naira bergetar. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang penuh beban. "Dulu, tempat ini bukan hutan," ia mulai bercerita. "Ini adalah perkampungan, sampai sesuatu datang dan mengubah segalanya." Naira menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Mereka bukan manusia, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi begitu saja. Di luar, suara langkah kaki mendekat. Mereka semakin dekat. Pintu gubuk tiba-tiba bergoyang, seolah ada yang mencoba membukanya. Naira mundur beberapa langkah, sementara lelaki tua itu menggenggam sesuatu di dalam sakunya. "Kau harus memilih," katanya dengan suara berat. "Keluar dan menerima takdirmu, atau tetap di sini dan menunggu ajal menjemput." Naira menatap pintu yang bergetar kencang. Pikirannya berkecamuk. Suara dari luar terdengar jelas kini. "Naira, kami sudah menunggumu." Perlahan, pintu kayu itu terbuka. Retakannya berderit menakutkan. Bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi dan kurus. Mata merahnya menyala tajam, menatap lurus ke arah Naira. Jantung Naira hampir berhenti berdetak. Sosok itu bukan manusia. Lelaki tua di sampingnya gemetar, memejamkan mata sambil berbisik doa. "Mereka sudah datang untuk mengambilmu," katanya lirih. "Sekarang, semuanya terserah padamu." Naira berdiri kaku. Tubuhnya terasa berat seperti tertanam di tanah. Sosok hitam itu tidak bergerak. Hanya mata merahnya yang menatap tajam. "Siapa kalian?" Suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Lelaki tua itu menggenggam pergelangan tangan Naira dengan erat. "Jangan bicara dengan mereka. Jangan tatap mata mereka." Tapi sudah terlambat. Naira merasa tubuhnya mulai tertarik ke arah bayangan itu. Suara itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Naira, ikutlah bersama kami." Suaranya bergema, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Naira menutup telinganya,
mencoba mengabaikan bisikan itu. Lelaki tua itu membaca doa dengan suara lebih keras. Tetapi bayangan itu tetap mendekat. Mereka hanya bisa mengambilmu jika kau mengizinkannya, katanya cepat. Tapi bagaimana jika sebagian dari dirinya memang ingin pergi? Naira melihat sesuatu yang lain dalam bayangan itu. Wajah-wajah yang dikenalnya. Siti, Laila, dan seseorang yang sangat familiar. Kakak? Bisiknya dengan mata membelalak. Kakaknya, yang sudah hilang bertahun-tahun lalu, berdiri di antara mereka. Kamu harus ikut kami, Naira. Di sini lebih aman. Hatinya bergolak, ingin mempercayai apa yang ia lihat, tetapi logikanya menolak. Jangan dengarkan mereka. Itu bukan kakakmu, seru lelaki tua itu. Lelaki tua itu merogoh kantongnya dan menarik keluar secari kain lusuh. Di atas kain itu, ada simbol aneh yang bersinar samar dalam cahaya remang. Dulu, ada seseorang di keluargamu yang pernah membuat perjanjian dengan mereka. Naira terkejut. Kepalanya terasa berputar mendengar kata-kata itu. Perjanjian apa? Suaranya bergetar, merasa bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Seseorang dalam darahmu pernah menyerahkan keturunannya untuk mereka. Naira mundur selangkah, perutnya terasa mual, pikirannya kacau. Itu tidak mungkin, keluargaku tidak pernah percaya hal seperti itu. Lelaki tua itu hanya menghela napas panjang. Apakah kau yakin? Atau mungkin, kau tidak tahu apa yang sudah ditutupi selama ini? Bayangan itu masih berdiri di ambang pintu, menunggu dengan sabar. Naira bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Apakah aku juga bagian dari mereka? Angin berhembus lebih kencang, membuat nyala api di perapian bergoyang liar. Pilihlah sekarang, Naira. Suara bayangan itu lebih mendesak. Naira menatap lelaki tua itu, berharap ada jawaban. Jika kau melangkah ke arah mereka, kau tidak akan pernah kembali. Naira merasakan kakinya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Jika kau tetap di sini, kau harus melawan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Pilihan ada di tangannya. Tapi apakah benar-benar ada jalan keluar? Dalam hatinya, Naira mulai membaca doa, berharap Allah menolongnya. Ia memejamkan mata, berusaha melawan suara-suara yang berbisik di telinganya. Allah, tunjukkan jalan bagi hamba-Mu. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus, keheningan menyelimuti gubuk. Bayangan itu mundur beberapa langkah, seolah merasa terancam. Lelaki tua itu menatap Naira dengan kagum. Teruskan, mereka tidak bisa menyentuhmu jika hatimu tetap kuat. Perlahan, Naira membuka matanya, dan sosok bayangan itu mulai memudar. Cahaya remang di dalam gubuk berubah menjadi lebih terang. Suara bisikan semakin lama semakin redup, hingga akhirnya menghilang. Lelaki tua itu menghela napas lega, lalu menatap Naira dengan penuh arti. Sekarang, kau harus keluar dari hutan ini sebelum semuanya terlambat. Bagaimana dengan teman-temanku? Tanya Naira. Lelaki tua itu hanya diam, seolah menyembunyikan sesuatu. Naira melangkah keluar dari gubuk. Jantungnya masih berdegup kencang. Hutan tampak lebih tenang sekarang, tidak lagi dipenuhi suara-suara aneh. Namun, ada perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Ia menoleh ke belakang. Lelaki tua itu masih berdiri di ambang pintu. Jangan pernah kembali ke sini, katanya dengan suara rendah. Naira menunduk, lalu melangkah pergi, menyusuri jalan setapak yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi, apakah benar semuanya sudah berakhir? Langkah Naira semakin cepat, ingin segera keluar dari hutan ini. Jalan setapak di depannya tampak lurus, seolah memang disiapkan untuknya. Tapi ada yang aneh. Semakin jauh ia berjalan, semakin asing tempat ini terasa. Pohon-pohon tampak lebih besar, dan langit di atasnya lebih gelap. Apa aku benar-benar sedang menuju keluar? Bisiknya dalam hati. Angin kembali berhembus, membawa suara samar yang sulit dipahami. Ia menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa lama berjalan,
Naira akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Itu cahaya lampu pesantren. Ia hampir menangis lega. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju gerbang belakang. Tapi saat ia melangkah masuk, hatinya kembali berdebar kencang. Semua terasa berbeda. Seperti ada yang tidak sesuai dengan ingatannya. Langkahnya melambat. Matanya menatap sekeliling dengan curiga. Sesuatu telah berubah. Tapi apa? Suasana pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa santri yang ia temui menatapnya dengan ekspresi aneh. "Naira?" Seorang santri berbisik. Matanya melebar seolah tak percaya. "Kamu dari mana? Semua orang sudah mencarimu berhari-hari." Berhari-hari? Naira terkejut. Baginya, ia hanya tersesat semalam di hutan. Tapi ternyata dunia luar berkata lain. "Kamu hilang selama 3 bulan, Naira." Tubuh Naira melemas. Sulit baginya menerima kenyataan ini. 3 bulan? Itu mustahil. Baginya, ia hanya tersesat 1 malam. "Laila, Siti, di mana mereka?" Tanyanya dengan suara serak. Para santri saling pandang, ragu untuk menjawab. Laila belum kembali, dan Siti, dia kembali dalam keadaan yang berbeda. Suara salah satu santri pelan. Naira merasakan dadanya sesak. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka di dalam hutan? Ustaz Harun memanggil Naira untuk berbicara di ruangannya. Wajahnya tampak penuh kelegaan, tapi juga menyimpan banyak pertanyaan. "Naira, kau ingat apa yang terjadi di hutan?" tanyanya hati-hati. Naira menunduk, pikirannya kacau. Sebagian ingatannya terasa kabur. Ia ingin bercerita, tapi ada sesuatu yang menahannya. Seolah ada suara di dalam kepalanya yang berbisik, melarangnya untuk mengungkapkan semuanya. "Aku hanya ingat sampai bertemu lelaki tua di gubuk." Akhirnya ia berkata. Malam itu, Naira duduk termenung di dalam asrama. Para santri menghindarinya, seolah ia adalah sosok asing yang tidak mereka kenali lagi. Ia mendengar bisik-bisik mereka tentang bagaimana ia kembali tanpa Laila. Ia mencoba mengingat, di mana Laila terakhir kali ia lihat? Yang ia ingat hanya suara jeritan dalam kegelapan. Naira menggigit bibirnya. Ketakutan mulai menjalari pikirannya. Jika Laila belum kembali, apakah itu berarti dia masih ada di sana? Keesokan harinya, Naira menemui Siti, satu-satunya orang yang bisa memberi jawaban. Siti duduk diam di serambi pesantren, menatap kosong ke kejauhan. Wajahnya tampak pucat. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Naira melihatnya. "Siti." Naira menyebut namanya pelan, mendekatinya dengan hati-hati. Siti menoleh, tapi tatapannya terasa asing, seolah ia bukan lagi orang yang sama. "Kita seharusnya tidak pernah masuk ke sana, Naira." Suaranya lirih dan penuh ketakutan. "Sekarang, mereka tidak akan pernah melepaskan kita." Malam itu, Naira terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah itu terdengar pelan, dan berhenti tepat di depan pintunya. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya kaku di tempat. "Naira." Suara itu berbisik, suara yang familiar. Ia meraih selimutnya dengan erat, menahan napas. Pintu tidak bergerak, tapi bayangan kaki terlihat dari celah bawahnya. Siapa yang berdiri di luar kamarnya di tengah malam seperti ini? Naira memejamkan mata, berdoa agar suara itu pergi. Tapi suara itu justru semakin mendesak, seperti memanggilnya. "Naira, kenapa kau meninggalkanku?" Mata Naira terbuka lebar. Itu suara Laila. Tapi, bukankah Laila belum kembali? Perlahan, gagang pintu mulai berputar. Naira menahan napas. Sesuatu ada di sana, dan ia tidak sendirian. Naira menatap gagang pintu yang berputar perlahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya gemetar hebat. "Laila?" Suaranya hampir tak terdengar, penuh ketakutan. Pintu terbuka perlahan, berderit nyaring di keheningan malam. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya koridor asrama yang gelap dan sunyi. Tapi perasaan itu masih ada. Perasaan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Langkah kaki terdengar lagi. Kali ini dari ujung lorong.
Naira menelan ludah, menatap ke arah suara langkah kaki itu. Bayangan seorang gadis berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang menjuntai. Tubuhnya kaku. Wajahnya tertutup bayangan. "Laila?" Suara Naira bergetar. Tapi gadis itu tidak menjawab. Cahaya redup dari jendela memantulkan bayangan di lantai. Tapi anehnya, bayangan gadis itu tidak memiliki kaki. Seketika, tubuh Naira membeku. Sesuatu yang berdiri di sana bukan manusia. Langkah kaki gadis itu perlahan bergerak mendekat. Naira mundur selangkah. Tubuhnya terasa berat seperti tertanam di tanah. "Kau meninggalkanku, Naira." Suara itu berbisik, tapi terdengar dari segala arah. Telinga Naira berdengung, kepalanya terasa berputar. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, seolah langsung berbicara di dalam pikirannya. Nafasnya tercekat saat gadis itu kini hanya berjarak beberapa meter darinya. "Kau harus kembali." Naira ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Gadis itu mendekat, tubuhnya mulai berubah, matanya menghitam pekat, kulitnya pucat seperti mayat. Seketika, ruangan di sekeliling Naira berubah menjadi gelap gulita. Ia merasa tubuhnya jatuh, melayang dalam kehampaan. Bayangan hitam menyelimuti, menekannya dari segala sisi. Suara jeritan menggema di telinganya, suara yang tidak ia kenali. Dan kemudian, keheningan total. Naira terbangun dengan napas tersengal. Ia tidak lagi berada di asrama, tempat ini terlalu gelap dan dingin. Lantai di bawahnya terasa lembab, seperti tanah basah. Bau anyir menusuk hidungnya, membuatnya ingin muntah. Samar-samar, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya mencengkeram tanah. Sesuatu ada di sini, dan ia tidak sendirian. Naira menoleh ke sekeliling. Pepohonan tinggi mengelilinginya. Ini hutan larangan. Tapi bagaimana ia bisa kembali ke sini? Cahaya remang dari bulan menyorot tanah di depannya, memperlihatkan sesuatu. Sebuah tanda berbentuk lingkaran besar tergambar di tanah, bercahaya redup. Ia berdiri di tengahnya, seperti bagian dari ritual yang belum selesai. Lalu terdengar suara familiar di belakangnya. "Kau akhirnya kembali." Naira menoleh cepat. Jantungnya hampir melompat keluar. Sosok tinggi berdiri di balik bayangan pepohonan. Tubuhnya kurus dengan mata merah menyala. Itu makhluk yang sama. Makhluk yang pernah menunggunya di hutan ini. "Kami sudah menunggumu, Naira." Suaranya berat, bergema seperti berasal dari dalam bumi. Naira mundur selangkah, tapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. "Kau sudah terpilih sejak lama. Kau tidak bisa lari dari takdirmu." Nafasnya tercekat. Apa maksud makhluk itu? Makhluk itu melangkah lebih dekat. Tubuhnya tampak seperti bayangan yang terus berubah bentuk. "Kau masih belum mengerti, bukan?" Suaranya terdengar seperti bisikan ribuan orang. "Darah yang mengalir dalam tubuhmu bukan darah biasa." Naira mencoba memahami kata-kata itu, tapi pikirannya kacau. "Kau adalah bagian dari kami. Kau lahir untuk kembali ke sini." Jantung Naira berdegup kencang. Seluruh tubuhnya menolak untuk percaya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, kata-kata itu mungkin benar. Naira ingin menolak, ingin lari dari tempat ini. Tapi tubuhnya tidak bergerak, seolah ada sesuatu yang mengikatnya ke tanah. Makhluk itu semakin mendekat. Bayangannya membesar menelan cahaya bulan. "Kau bisa melawan, tapi kau tahu ini tidak akan mengubah apapun." Hawa dingin menyelimuti tubuh Naira, membuatnya sulit bernapas. "Atau, kau bisa menerima takdirmu, dan mendapatkan kembali apa yang telah hilang." Naira menggigit bibirnya. Pikirannya berputar liar. Jika ia menerimanya, apakah ia akan tahu apa yang terjadi pada Laila? Naira menggigit bibirnya. Pikirannya berputar dalam ketakutan. Jika ia menerima tawaran makhluk itu, apakah ia bisa menyelamatkan Laila? Tapi jika ia menolak, apakah ia bisa kembali dengan selamat? Makhluk itu mendekat. Tubuhnya berubah-ubah seperti asap hitam yang melayang. "Kau sudah diberi tanda sejak lama. Takdir ini sudah tertulis," bisiknya.
Naira merasakan hawa dingin merayap ke kulitnya. Suara itu menekan pikirannya. Ia menarik napas panjang, menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. Aku tidak percaya pada takdir yang kalian tentukan. Suara Naira bergetar. Ia mengepalkan tangannya, mengingat doa yang selalu diajarkan di pesantren. Mulutnya mulai bergetar membaca ayat-ayat suci, berharap Allah menolongnya. Makhluk itu mengerang. Tubuhnya berkedut seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Jangan lakukan itu. Kau tidak bisa lari. Suaranya berubah menjadi parau dan marah. Tapi Naira terus membaca. Semakin lantang, semakin yakin. Cahaya perlahan muncul dari dalam lingkaran tanah tempatnya berdiri. Makhluk itu melolong keras. Tubuhnya mulai menghilang seperti asap yang terbakar. Kau, milik kami. Suaranya memudar. Tertelan cahaya yang semakin terang. Hutan bergetar. Angin berputar kencang. Seolah seluruh dunia sedang berubah. Naira memejamkan mata. Tubuhnya terasa ringan seakan melayang. Saat ia membuka matanya, ia sudah tidak lagi berada di hutan. Ia kembali ke kamarnya di pesantren. Sendirian. Dengan napas terengah-engah. Tapi ada yang aneh. Sesuatu terasa berbeda dalam dirinya. Naira duduk di kasurnya. Tangannya gemetar menyentuh perutnya. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah kehilangan banyak energi. Cahaya subuh mulai menerangi jendela, menandakan malam telah berlalu. Tapi di luar, para santri masih berbicara tentang dirinya. Bisik-bisik itu semakin tajam, semakin menusuk hatinya. Dia kembali. Tapi apakah dia benar-benar Naira yang kita kenal? Naira menunduk, menatap bayangannya di kaca, dan untuk sesaat, matanya memantulkan warna merah samar. Naira mengusap wajahnya. Hatinya diliputi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia membuka Al-Quran yang ada di sampingnya, berharap menemukan ketenangan. Surat Al-Baqarah ayat 286 terlintas di matanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Naira menarik napas dalam, menyadari bahwa ia masih memiliki pilihan dalam hidupnya. Setan tidak bisa mengambilnya, kecuali jika ia menyerah. Tangannya mencengkeram lembaran mushaf itu lebih erat, berjanji pada dirinya sendiri untuk melawan. Naira teringat hadis yang pernah diajarkan oleh Ustaz Harun. Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan dilindungi oleh malaikat hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Ia mulai membaca ayat kursi dengan khusyuk, merasakan kehangatan yang menenangkan hatinya. Sejak kejadian itu, ia selalu berusaha menjaga ibadahnya, tidak pernah meninggalkan doa sebelum tidur. Meski bisikan itu masih datang sesekali, ia tahu bahwa imannya adalah benteng terkuatnya. Karena setan hanya bisa menggoda, tapi tidak bisa memaksa. Hari-hari berlalu, dan Naira mulai kembali ke rutinitas pesantren. Ia belajar lebih giat, lebih sering beribadah, dan menjaga jaraknya dari hutan terlarang. Tapi ada sesuatu yang tetap menghantuinya. Laila belum ditemukan. Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup, atau sudah menjadi bagian dari kegelapan itu. Dan Naira selalu merasa bahwa suatu hari, mereka akan bertemu lagi. Malam itu, Naira menutup kitabnya setelah selesai mengaji. Udara terasa dingin, lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan menuju jendela, menghela napas panjang. Tapi saat ia menatap keluar, bayangan seorang gadis berdiri di tepi hutan, menatap langsung ke arahnya. Nafas Naira tertahan, tubuhnya membeku. Laila, bayangan itu tidak bergerak, hanya diam dalam keheningan malam. Mata Laila tampak kosong, tidak ada ekspresi di wajahnya. Naira tidak tahu apakah yang berdiri di sana benar-benar sahabatnya, atau sesuatu yang lain. Hanya satu hal yang ia tahu, kisah ini belum berakhir. Hutan itu masih ada, dan mereka masih menunggu. Tamat.